yang benar. Jadi kalau para peneliti, ilmuwan untuk melakukan suatu penelitian itu digunakan statistika ini. Jadi di dalam statistika ini banyak kegiatannya, ada kegiatan mengumpulkan. Contohnya, misalnya Bunia nih Bunia kan sekarang lagi S2. Nah, S2 ini Bunia tentu kalau mau lulus harus melakukan penelitian yang dinamakan tesis. Nah, tesis ini bertujuan untuk mengetahui apa sih yang ingin Bunia ketahui. Kebetulan Bunia ingin mengetahui atau ingin meneliti atau ingin melakukan penelitian mengenai kinerja para tutor, ya, kinerja para tutor di wilayah Jakarta Barat 2. Nah, di situ Bunia ingin meneliti, ketika ingin meneliti kinerja apa saja yang Bunia butuhkan. Nah, yang Bunia butuhkan melihat dari kompetensi tutor-tutornya dan disiplin kerja tutor-tutornya. Dan itu Bunia mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja tutor, entah itu kehadirannya, absennya bagus atau tidak, entah itu kayak kompetensinya, si tutor memahami nggak sih materi pelajaran, si tutor memiliki kepribadian yang baik atau tidak sih, karena memang kepribadian ada di salah satu kompetensi para tutor atau para guru. Terus ada kompetensi sosial juga, bagaimana hubungan atau komunikasi tutor dengan tutor yang lain, dengan kepala sekolah. Nah, itu semua Bunia kumpulkan. Ini yang dimaksud dengan mulai dari mengumpulkan tadi. Jadi ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan. Nah, proses mengumpulkan itu kayak tadi yang Bunia sebutkan. Caranya gimana, Bu? Apakah Ibunya wawancara kah? Atau bagaimana? Nah, caranya itu terserah si peneliti, terserah Bunia. Tapi memang nanti terbagi lagi mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif kita wawancara sama orang-orangnya. Misalnya Bunia mau tahu kinerja tutor bahasa Inggris. Nah, Bunia ke Kamira misalnya menanyakan bagaimana kinerjanya. Tapi kalau kuantitatif, Bunia langsung menggunakan angket itu. Jadi Bunia susun angket, terus angketnya Bunia kirim, dan mereka pada mengisi angket. Nah, jadi untuk mengumpulkannya boleh menggunakan data atau menggunakan cara sesuai dengan penelitiannya. Nah, itu mengumpulkan. Nah, setelah mengumpulkan adalah mengolah data. Nah, bagaimana cara mengolah datanya? Nah, pada zaman dahulu masih menggunakan rumus-rumus matematika, seperti mencari rata-rata, median, atau misalnya modus. Nah, tapi sekarang para peneliti sudah menggunakan SPSS. Nah, SPSS itu apa? Yaitu sebuah aplikasi yang fungsinya untuk mengolah data penelitian. SPSS itu singkatan dari Science Pancakes. Sebentar, ini akan ini ya, supaya lebih jelas. Nah, SPSS itu merupakan software ya. Nanti kamu juga bisa lihat apa itu. Nih. Biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama tabel. Nah, jadi ternyata penyajian data ini ada dua. Ada data kelompok sama data tunggal. Biasanya data tunggal digunakan untuk atau jika penelitian itu lingkupnya kecil, misalnya hanya meneliti 10 orang, nah biasanya menggunakan data tunggal. Tetapi kalau beribu-ribu, beratus-ratus orang yang ditelitinya, itu menggunakan data kelompok, karena memang jika menggunakan data tunggal akan merasa kesulitan, karena terlalu banyak menuliskannya. Nah, jadi data tunggal itu digunakan untuk yang sampel penelitiannya atau orang yang ditelitinya itu sedikit. Nah, kalau data kelompok itu yang sampel penelitiannya banyak. Nah, data tunggal ini dibagi-bagi lagi, ada tabel, ya kan? Tadi juga ada diagram batang. Nah, kita lihat apa itu, apa aja. Yang pertama tabel ya. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal, karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan nah, yang pertama adalah tabel. Jadi bentuk penyajian datanya kan kalau istilahnya masak, kita udah masak, kita mau disajikannya pakai apa? Apakah pakai mangkok, pakai piring, pakai nampan, pakai panci, atau pakai gelas misalnya. Nah, tapi kalau di penelitian pertama kita menyajikan datanya bisa menggunakan tabel. Nah, tabel itu bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Di sini kolom pertama ada diisi nilai. Kolom kedua terisi frekuensi. Nilai itu apa, Bu? Nah, di sini contohnya data. Ini data, contohnya data nilai. Nilai kelas 12, misalnya ada yang dapat 9, ada yang dapat 12, 3 orang, dapat 17, 1, dapat 23, nilainya ada 6. Nah, misalnya ini data ya, data nilai matematika kelas 12, misalnya.
Nah, ini tuh kita tulis di sini. Nah, yang pertama adalah nilai, biasanya nilai ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini misalkan alhamdulillahnya data ini sudah berurutan nih dari angka terkecil sampai terbesar. Nanti kalaupun misalnya nilainya berantakan, 23 ada di paling depan, 9 ada di tengah, 17 ada di belakang. Nah, kita sebagai peneliti atau sebagai orang yang akan menyajikan data, nah kita harus diurutkan dulu nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kayak gitu. Dari yang terkecil. Nah, kita lihat angka terkecil di sini adalah 9. Nah, 9 kita simpan di sini, ya. Nah, kemudian Bu, angka kedua juga di sini, data kedua 9 juga. Kenapa langsung 12? Nah, 9 kan sama 9 ya sama. Jadi yang ditulis hanya satu saja, ya, nilainya. Jadi angka 9 ini atau nilai 9 ini kita tulis satu saja, dan kemudian kita tulis frekuensi. Arti frekuensi itu apa sih, Bu? Nah, arti banyaknya nilai. Jadi frekuensi itu banyaknya nilai. Nilainya ada berapa? Jadi yang dapat nilai 9 itu ada 2 orang. 1, 2. Makanya frekuensinya ditulis 2. Kayak gitu. Dan kemudian ada nilai yang 12, kita tulis di sini. Nilai yang kedua yaitu 12. Ada berapa frekuensinya? Kita hitung yang dapat angka 12 atau nilai 12 itu berapa orang? Ternyata ada 1, 2, dan 3. Nah, kita simpan di sini, tulis angka 3. Karena ada 3 orang yang mendapatkan nilai 12. Selanjutnya nilai berapa? Nilai 23. Yang ini? Yang 17 berarti itu 17. Ya. Nilai 17 dulu, kan tadi baru sampai 12 ya. Nilai 17 itu ada 1 orang, karena memang cuma 1 ya. Nah, yang terakhir yaitu nilai 23, ada berapa orang? Ada 6. Nah, ada 6 orang, makanya kita tulis di sini 6 orang. Nah, jika ini sudah terisi penuh, berarti penyajian data menggunakan tabel itu sudah selesai. Jadi seperti ini penyajian data berupa tabel. Kayak gitu ya, paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah tabel apa ya? Terusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang Kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3. Nah, yang kedua yaitu diagram batang. Apa itu diagram batang? Nah, diagram yang bentuknya secara visual, jika dilihat dari mata, itu berupa batang-batang. Kayak gitu. Nah, ini itu akan lebih memudahkan orang membaca. Misalnya nanti dilihat dari batangnya, mana batang yang terbesar, itu berarti yang nilainya paling besar, dan frekuensi nilainya yang memiliki frekuensi atau banyak orangnya juga paling banyak. Kayak gitu. Nah, diagram batang ini di garis bawah, kalau garisnya bawah kayak gini, dari ujung ke ujung, itu namanya garis horizontal. Jadi horizontal itu gini, dari sini ke sini, ya, dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari atas ke bawah itu namanya vertikal, kayak gitu. Nah, yang garis horizontal itu nilainya yang ditulis, nilai. Yang tadi ada nilai 9, nilai 12, nilai 17, nilai 23. Tetapi yang garisnya vertikal itu frekuensi. Nah, itu frekuensi itu kita tulis dari urutan 1 sampai yang terakhir berapa? Bu, kok yang terakhirnya 6, kenapa nggak 10? Kenapa nggak 15? Nah, itu kalau di sini jumlah paling banyaknya 6 orang, frekuensinya kan paling banyak 6 orang. Nah, kita sampai 6 aja. Boleh sih menulis sampai 15 sampai 100, tapi mubazir karena tidak akan terpakai. Jadi kita gunakan sampai angka yang memang terpakai aja dalam menyajikan datanya, kayak gitu. Tapi ingat, Bu, kan nggak ada angka 4 nih di frekuensi. Kenapa di frekuensi diagram batang ada angka 4? Ya memang harus berurutan. Jadi supaya memudahkan nanti kita membaca, kita nggak mungkin nulis di sini angka 1, 2, 3, 6. Sedangkan angka 4 sama angka 5-nya nggak dituliskan. Nah, itu tuh akan mempersulit orang bacanya. Baiknya kita harus dituliskan lagi angka-angkanya, karena memang pertama untuk memudahkan dalam membaca, yang kedua ya untuk supaya enak dilihat karena memang berurutan dan lengkap. Kayak gitu, jadi nggak dilengkap-lengkap. Jadi makanya frekuensi di dalam diagram batang ini harus sesuai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan garis ini nih ya, garis tek, 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 tek. Nah, itu pun bedanya harus sama. Jadi jangan sampai lompat dari garis 1 ini, angka 2-nya di sini, angka 3-nya di sini. Nah, itu nggak boleh. Karena memang harus sesuai. Jadi supaya menandakan kalau kamu juga ngelihat gelas ukuran. Nih, misalnya ada Tupperware, gelas ukuran kan pasti ada titik-titik kan? Kayak di sini 50 ml, 100 ml, 150. Nah, mereka itu titik-titiknya sama karena memang untuk diketahui bahwa perbedaannya segitu gitu ya. Nah, setelah diagram batang kita tulis frekuensinya, kita tulis nilainya, didapatlah misalnya yang pertama. Itu data yang pertama yang memiliki nilai 9 itu 2 orang. Nah, kita tulis di sini.
Nah, waktu menulis nilai pun sama dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nggak boleh tuh angka 23 disimpan paling depan, nggak boleh. Karena kan masih ada angka yang lebih kecil lagi dari angka 23, yaitu angka 9, angka 12, dan angka 17. Kayak gitu ya. Jadi, ini pun harus diurutkan dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah nilai 9. Nah, nilai 9 ini kayak gini. Kenapa Bu pendeknya cuma segini si batangnya? Ya karena di sini dia berhenti di angka 2. Nah, kan nilai 9 di angka 1 masih lewat. Nah, berarti di angka 2 karena memang nilainya atau frekuensinya itu jumlahnya 2, makanya dibuat segini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau tahu, Bu, kalau 12, nilai 12 kan jumlahnya 3, berarti bikinnya gimana ya? Nah, nanti kan ada videonya nih, nanti Bunda akan kita perkirakan kira-kira ada di mana. Ini kan angka 12, nilainya ada 3, berarti naik, nah berarti di sini ya, di titik ini, kayak gitu. Ya, dan Nanti di angka 3 berhentinya. Nanti kita gambar deh batangnya di sini. Jangan sampai batangnya nggak digambar ya, karena memang kan ini diagram batang harus batang. Dan biasanya supaya lebih menarik, warnanya harus beda-beda. Ini terserah sih, mau warna merah semuanya bebas. Tapi kalau lebih menarik, jika warnanya berbeda-beda. Terus kemudian ada 17, nilainya itu 1, 23 nilainya 6. Nah, berarti kalau 17 1, dia di sini juga berhenti kan. Nah, kalau 23 berarti di angka 6 di sini paling tinggi. Berarti itu menandakan kalau angka 23 ini, nilai 23 ini memiliki frekuensi paling banyak yaitu 6. Nah, kita saksikan videonya. Maka dibuat persegi panjang setinggi 3 dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Nah, kayak gitu. Kalau diagram batang, Sukaryadi sudah paham kan ya? Udah. Nah, iya. Jadi yang ketiga yaitu mengenai diagram garis. Hampir sama diagram garis. Toh namanya juga hampir sama juga, sama-sama diagram. Yang membedakan ada batang sama garis. Nah, kalau batang ya memang bentuknya kayak batang. Gitu ya. Tapi kalau garis ya dia juga bentuknya garis-garis. Tapi nanti dihubungkan bentuknya diagram garis itu bentuknya titik-titik ya. Tapi nanti dihubungkan garis-garis karena untuk mengetahui kalau mereka itu berhubungan. Bu, kenapa sih banyak sekali datanya, bentuk penyajian datanya? Ya sama kayak kita, sesuai dengan kebutuhan. Menyajikan makanan bisa di mangkok, bisa di piring, bisa di gelas, bisa di wadah baskom atau panci. Nah, kenapa banyak banget ya? Karena memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau nasi biasanya seringnya disajikan di piring, ya kan? Kalau sayur asem seringnya di mangkok. Coba bayangkan. Jadi kalau kita masak sayur asem, sajinya di piring, bakal berantakan, kuahnya asin ke sana. Nah, ini pun sama. Jadi untuk memilih, Bu, kita menyajikan data enaknya pakai apa ya? Bukan enaknya pakai apa, tapi kamu butuhnya apa? Kamu memang masak apa? Kalau masak sayur ya menggunakan mangkok. Kalau misalnya mau bikin kayak puding ya mendingan di gelas gitu karena lebih praktis, ya kan? Nah, kayak gitu. Ini pun sama. Kalau misalnya tabel nilai tentang kelas 12, nilai kelas 12 ya, maunya di mana? Mau di tabel, di diagram batang, atau di diagram garis. Nah, biasanya diagram garis ini untuk mengetahui peningkatan. Contohnya pendapatan dunia nih setiap bulannya misalnya berbeda. Misalnya kalau nggak Pak siapa ya yang jadi Gojek. Nah, kan kalau Gojek itu memang pendapatannya setiap harinya berbeda ya. Nanti dilihat tuh dari titik-titiknya, misalnya hari Senin segini, hari Selasa naik segini, Rabu jatuh lagi, Kamis naik lagi, Jumat jatuh. Nah, itu tuh biasanya untuk mengetahui kayak gitu, seberapa besar kenaikan dan seberapa kecil penurunannya. Kayak gitu. Jadi biasanya diagram garis digunakan untuk hal itu. Tapi kalau Bunia sebagai guru, Bunia biasanya menginput nilai-nilai kalian menggunakan diagram tabel. Enggak diagram tabel, tapi tabel saja. Karena itu memudahkan kami untuk membaca, oh ya, yang nilainya dapat 9 berapa orang nih, yang 12 dapat berapa orang, kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang diagram garis itu bentuknya hampir sama, yang membedakan adalah jenis yang dituliskannya, apakah berupa batang atau berupa titik-titik, kayak gitu ya. Jadi frekuensi sama nilainya dituliskan secara sama di diagram garis maupun di diagram batang. Nah, kita lihat videonya. Nah, selanjutnya mengenai diagram lingkaran. Tadi kan diagram garis sudah ya? Ya. Bentar, Bunya nggak telepon dulu ya. Halo? Iya, betul. Dari mana? Gas. Iya, betul.
sebagai adiknya. Oh iya, baik. Oh iya, memang HP-nya lagi rusak. Oh, kalau suaminya kan gitu intinya memang barengan sih. Jadi suami istri gitu, dan kebetulan lagi rusak ya tadi kemarin sih dengarnya dari mama saya bilang handphonenya lagi rusak dan lagi dibenerin kayak gitu sih, Mbak. Tanggal berapa gimana tadi? Oh iya, silakan. Iya. Iya, baik. Selamat siang. Halo, ya maaf ya, terjeda dulu. Iya. Nah, selanjutnya mengenai ini diagram garis. Tadi kan diagram garis ya bedanya sama diagram batang, cuman dalam bentuknya saja ya. Tetapi dalam kerangkanya mereka masih sama. Ada frekuensi, ada nilai, ada angka-angka nilainya, ada angka-angka frekuensi yang dari hitung sampai 1 sampai 6. Nah, diagram garis ini walaupun bentuknya titik-titik, tapi mereka disebut diagram garis karena memang dihubungkan dengan garis-garis. Jadi antara titik satu dengan titik yang lainnya dihubungkan menggunakan garis-garis yang tadi yang warna hijau. Nah, sehingga disebut diagram garis, bukan diagram titik. Begitu. Nah, diagram garis ini, garis-garis ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar adanya peningkatan atau penurunan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mengenai diagram lingkaran. Nah, sepertinya kita kalau melihat kayaknya bakal ribet nih, ada hitung-hitungannya. Sebenarnya enggak kok. Sebenarnya ini juga mudah. Contohnya, Bunia mau masak puding dalam satu mangkok, tapi Bunia mau mangkok-mangkok itu atau sorry bukan mangkok, kayak tempat puding yang memang lingkaran, yang tengah bolongnya di tengahnya ada bolongnya gitu, tahu kan? Ya, kayak buat tahu nggak? Tahu adonan ini nggak? Kalau mau bikin bukan donat, mau bikin kue buat pengantin gitu. Jadi suka bikin yang bolongnya tengah, yang tengahnya ada bolongnya itu loh. Tahu? Iya. Tahu ya, adonan kue bolu. Ya. Nah, itu tempatnya buat kue bolu kan lingkaran, tengahnya ada lubang. Jadi si lubang itu buat dimasukin ke oven gitu kan. Nah, itu tuh misalnya Bunia mau membuat bolu yang tidak hanya satu jenis bolunya rasanya, melainkan Bunia ada yang mau isi kacang, isi stroberi, isi apa gitu, pokoknya bermacam-macam kayak gitu. Nah, untuk menghitung, misalnya yang mau rasa stroberi itu mau setengah dari kuenya. Nah, berarti kita harus ngitung setengah itu seperti apa. Apakah benar-benar langsung dibagi dua atau memang seperti apa. Nah, diagram lingkaran pun sama kayak gitu. Jadi karena memang di sini nilainya ada 4, yaitu nilai 9, nilai 12, nilai 17, dan nilai 23. Nah, gimana caranya 4 nilai ini bisa masuk dalam satu wadah lingkaran. Ya, diagram lingkaran karena memang bentuknya lingkaran. Nah, jadi di lingkaran ini nanti terbagi mana yang nilainya 9, mana yang nilainya 12, mana nilainya yang 17, mana juga yang nilainya 23. Nah, setelah kita membagi-bagi, caranya menggunakan rumus. Jadi tidak hanya asal nggak perkiraan aja. Saya mau memperkirakan misalnya ini lingkaran, ya kan? Nah, saya mau misalnya ini, segini, segini, nah nggak bisa. Kita harus menggunakan perhitungan. Yang pertama adalah, misalnya, untuk mengetahui sudut nilai 9, itu caranya adalah 2 dibagi 12 dikali 360 derajat. Nah, 300 sebentar, kita akan cari tahu. Perhatikan yang tulisannya ini, yang punya tunjuk pakai kursor, kelihatan kan? Kelihatan. Sudut nilai 9, kayak gitu. Nah, di sini sudut nilai 9 ada angka 2. Angka 2 itu maksudnya apa? Nah, angka 2 ini adalah banyaknya frekuensi. Kan tadi di nilai 9 nilai 9 memiliki frekuensinya 2. Berarti kita pindah ini angka 2 di sini per 12. Nah, 12 ini dari mana, Bu? 12 ini adalah dari keseluruhan jumlah frekuensi. Nah, kalau kita hitungkan, kalau datanya tadi ada dari sini, berarti total kelas 12 itu ada 12 orang. Ada 9, 1, 9. Nah, kita kalau totalin, 2 tambah 3 kan 5, tambah 1, 6, tambah 6, 12. Jadi frekuensi yang dimaksud adalah bahwa nilai
kalau jumlah orang yang ada dalam satu kelas tersebut 12. Berarti 2 dibagi atau per 12. Paham ya? Jadi angka 12 itu dari mana, paham? Paham, dari Ya. nilai. Iya, dari jumlah ini ya, jumlah frekuensi. Nilainya ada 12. Ya. Nah, dikali 360 derajat. Nah, 360 derajat ini dari mana? Yaitu dari lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu sudutnya sebesar 360 derajat. Jadi kalau misalnya lingkarannya cuma setengah, berarti 360 dibagi 2, kayak gitu. Nah, jadi 360 derajat ini adalah satu lingkaran penuh. Jadi sudut untuk nilai 9 caranya 12 dibagi 2 dibagi atau per 12 dikali 360 derajat, yaitu sama dengan 60 derajat ya. Sama dengan 60 derajat. Coba kita hitung. 360 dibagi 12 berapa hasilnya? 30 ya. 360 dibagi 12 itu nilainya 30. Nah, 2 kali 30 yaitu sama dengan 60 derajat. Jadi kita udah dapat nih bahwa yang dapat nilai 9 nanti di diagram lingkaran porsinya cuma 60 derajat. Dari 360 satu lingkaran itu. Yang kedua adalah sudut nilai 12. 12 itu tadi kan jumlahnya berapa? 12 jumlahnya 3. Nah, 3 per 12 ini dapat dari mana? 3 per 12. 12 ini dapat dari mana? Nilainya itu. Iya, jumlah frekuensi ya. Jadi frekuensi ini dijumlahin, totalnya ada 12. Iya, terus dikali lagi 362 derajat. Jadi sama 360 dibagi 12 itu sama 30. Nah, 3 kali 30 yaitu 90 derajat. Sehingga diperoleh sudut nilai 12 yaitu 90 derajat. Oke, karena sudut yang untuk nilai ke-17 sama ke-23 tidak dihitung di dalam video ini, mari kita hitung bersama. Misalnya kita sediakan buku, kita tulis sudut nilai 17. Oke, sudut nilai 17 sama dengan ada berapa frekuensi? Ada berapa? Apa? 1. Betul. Ada 1 per berapa? 12. Ya, dikali? Dikali 1. Dikali 360 derajat. Ya. Sama dengan, nah, oke, sekarang kita sama. 360 derajat dibagi 12 kan nilainya 30. Nah, 1 dikali 30 itu 30. Berarti untuk sudut nilai 17 itu memiliki hasil 30 derajat. Ya. Caranya dapat 30 derajat itu dari mana? Yaitu dari pertama 360 derajat ini dibagi dulu 12, baru nanti dikalikan 1. Gitu. Sudah dapat? Sudah edit? Oke. Sekarang sudut nilai 23. Ada berapa hasilnya? Sudut nilai 23 itu jika dihitung ada 6. Ya. Ya. 6 per 12 dikali 360 derajat. 360 derajat dibagi 12 dapat 30, dan 6 kali 30 sama dengan 180 derajat. Sehingga diperoleh untuk sudut nilai ke-23, nilai yang nilainya 23 ini memiliki hasil 180 derajat. Paham? Ya. Oke. Itu nilai 5 ada 1. Ya. Nilai 6 ada 1. Ya. Nilai 7 ada 3. Nilai 8 ada 1. Nilai berapa tuh? 9 ada 2. Nilai 10 ada. Nilai 10 ada berapa tuh? Yakin ada 10? Ada 2 enggak? Ada 2. Ada 2. Sip. Nah, oke deh. Right, betul. Yeay. Oke, berarti kamu udah paham. Salah satunya nanti yang tolong tugasnya membuat data ini menjadi yang pertama diagram batang, ya, dibuat diagram batangnya nanti PR buat malam kerjain. Ya. Yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lingkaran, ya. Diagram bawang sama daun, batang daun itu nggak usah karena memang sudah sangat jarang orang menggunakannya. Jadi kayak gitu. Setelah dia ada tugas membuat data tersebut dibuat diagram batang, diagram garis sama diagram lingkaran. Paham ya? Ya, paham. Oke, Bu, kalau diagram lingkaran kan susah, Bu. Nah, kayak tadi hitungnya. Nanti kamu cari di Google atau di YouTube lagi kalau misalnya belum paham. Dan sebenarnya ini sudah punya posting di secara daring. Jadi kalau kamu tadi mau lihat materinya di secara daring udah ada, video YouTube juga sudah ada punya sematkan di situ. Jadi setelah juga tinggal buka nanti di secara daring. Dan ini pun kita zoom nanti ada di secara daringnya, nanti punya upload. Oke, thank you buat hari ini. Steady, terima kasih banyak sudah hadir di kelas dunia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sehat selalu.
jaga protokol kesehatannya karena memang untuk kesehatan semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.